Ya, pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama-sama dengan kami. Pemirsa, kembali kami ingatkan bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Jadi bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin itu masalah yang sifatnya sangat-sangat pribadi, atau barangkali masalah keluarga, ekonomi, atau barangkali masalah kesehatan sekalipun. Pemirsa, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah, karena kami ada untuk Anda. Oleh sebab itu pemirsa, kami mau undang Anda untuk menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik itu berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kami di nomor 0819 08174 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 08174 kali 1. Baik, kita langsung ke SMS. SMS pertama dari 8771. Assalamualaikum, aku takur. Gini Pak, aku ini lagi kerja, tapi aku ini pingin banget bisa nyimpen uang. Tapi aku sendiri kurang tahu. Setiap kali habis gajian, uangku itu tiba-tiba habis terus. Gimana Pak caranya nih supaya aku bisa nyimpen uang itu? Nah, mungkin Pak Paulus sudah bisa nyimpan uang atau masih bonusnya masih gimana Pak? Terima kasih untuk Mas Takur ya. Ya. Ya, seperti seorang tuan tanah India ya. Tuan Takur ya. Oke, begini Mas Takur. Ya, proses belajar itu tidak pernah berakhir, tapi proses belajar yang paling baik itu adalah di mana kita mau mendengar setiap masukan, mau mendengar setiap pengajaran baik yang diberikan oleh apa yang kita percayai ataupun dari lingkungan kita. Ya, kita bisa belajar dari banyak buku, kita bisa belajar dari banyak teman-teman. Coba cara kamu mengelola keuangan begini, kamu poskan dulu yang penting-penting. Setelah itu sisakan 10% atau 20% untuk kamu nabung, seperti itu. Itu pasti bisa dilakukan. Tapi bagaimana kita tetap mengutamakan hal-hal yang penting yang sifatnya adalah mendasar, itu yang kita perlu cukupkan terlebih dahulu, baru sisanya kita selalu harus buat anggaran untuk tabungan itu sendiri tentunya. Ya. Oke, buat Mas Takur begini. Dalam kita mengelola keuangan, yang pertama yang harus kita miliki adalah sikap hati bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa bersyukur, berapapun penghasilan kita pasti akan habis. Tapi kalau kita bisa bersyukur dengan berapapun yang kita dapat, baru kita membuat daftar prioritas kebutuhan bulanan kita ini yang urgent apa. Misalkan uang sekolah anak, beli beras, beli mie, kemudian beli telur, minyak, gas, dan berbagai macam. Coba itu dicatat. Kalau misalkan pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan, yang kebutuhan pokoknya, pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dari pemasukan, berarti Anda perlu mempertimbangkan lagi bagaimana cara Anda mendapatkan penghasilan untuk mencukupkan kebutuhan pokok. Nah, kalau kebutuhan pokok saja nggak bisa cukup, saya rasa Anda harus berani banting setir deh. Anda harus terus berjuang bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang memiliki cari peluang-peluang lain. Tapi kalau kebutuhan pokok sudah cukup, ya belajar bersyukur, baru yang kebutuhan lain-lainnya kita bisa ngatur, kayak misalkan 10%, 20% untuk ditabung dan berbagai macam. Tapi kebanyakan kita kan kebutuhan pokoknya nggak cukup. Kalau kebutuhan pokok nggak cukup, Anda harus berani berjuang mengambil resiko. Ya. Bekerja yang lain maksudnya. Ya. Baik, berikutnya dari 0188. Selamat malam Pak Susilo, saya Tony dan saya benar-benar mau minta tolong. Saya punya cewek teman di Batam, tapi lama-lama jadi pacar, tetapi dia mau nikah sama saya. Tapi saya sudah punya istri, cuman gara-gara saya ceritakan pada cewek itu justru sekarang jadi musuh sama saya. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa selesaikan masalah ini Pak? Terima kasih. Ya, buat Tony ya yang kirim SMS begini. Terbuka itu jauh lebih baik, walaupun itu sekalipun menyakitkan, daripada Anda tertutup, Anda berkata dan menurut saya dari SMS Anda sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kenapa? Anda sudah punya istri tapi Anda masih berpacaran lagi. Waktu Anda berpacaran lagi, sebenarnya Anda sedang mengkhianati cinta Anda terhadap istri Anda. Nah, memang waktu Anda mengakuin terbuka kepada cewek itu mau sakit hati, mau benci, ya itu resiko yang harus Anda bayar. Resiko yang harus Anda bayar. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan kesalahan dan memang Anda perlu minta maaf kepada itu wanita. Kenapa? Karena mungkin selama ini dia nggak tahu dan akhirnya Anda terbuka dan dia tahu itu menyakitkan hatinya. Kemudian Anda juga perlu minta maaf kepada istri Anda seperti yang dilakukan oleh
Pak Paulus. Cuman ingat untuk meminta maaf kepada istri adalah waktu yang pas, kondisi yang pas. Persiapkan hati Anda, jangan langsung setelah ini langsung dadakan gitu kan ya. Dan akhirnya pertengkaran hebat luar biasa terjadi. Jadi dalam mengakui kepada istri dibutuhkan kepercayaan hati ya Pak ya, waktu itu ya Pak Paulus ya. Dia begitu yakinnya bahwa untuk bisa mengalami pemulihan dia harus mengakui kepada istri. Mungkin Pak Paulus bisa tambahkan bagaimana ini? Sudah menikah, punya pacar lagi, dan waktu di pacarnya tahu bahwa dia sudah punya istri, Pacarnya marah. pacarnya marah. Iya. Yang harus diselesaikan ini masalahnya masalah dengan pacarnya kah atau masalah dengan istrinya kah? Iya. Mana yang prioritas ini? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, tetap kita harus membuat suatu prioritas itu adalah keluarga. Ya. Keterbukaan dengan istri akan mendorong kita untuk kita lebih kuat dan kita lebih mampu dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kalau kita tidak terbuka terlebih dahulu dengan istri kita yang kekasih, tentu kita masih akan menyembunyikan banyak hal dari hal kebenaran itu sendiri tentunya. Jadi kita harus ceritakan ini kepada istri kita terkasih, bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita sudah berani mengambil keputusan untuk mengakuinya di hadapan wanita si B tersebut. Tentu seperti yang Pak Susilo tadi katakan, kita harus mencari spesial momen nih. Ya mungkin kita janjian dulu lah berdua honeymoon entah kemana, entah sama istri ya, ya sama istri tentunya, ya sama istri tentunya. Ya kita mungkin kita pergi ke Lagoy, ke resort 2-3 hari seperti itu, enjoy di sana dan kita ceritakan dengan istri kita seperti apa. Ya kalau Lagoy terlalu mahal mungkin Pantai Trikora yang resortnya juga bagus-bagus seperti itu kan. Aduh. Ya. Kayaknya sering deh. Sering ya Bu diajak gitu. Sedang merencanakan untuk berdua Pak. Oh gitu ya. Iya. Nanti bagi-bagi info lah. Seperti itu, dan akhirnya bila sedang suami istri dari pihak keluarga Mas sendiri sudah dipulihkan, tentu Mas akan tetap menganggap si B tersebut adalah sebagai seorang teman. Hubungan tetap harus, kalau ketemu ya nggak ada salahnya kita menegur terlebih dahulu. Ya jangan sampai orang berkata habis manis pah dibuang seperti itu. Ya seperti itu. Dengan kita mengakui kepada istri kita, sisi positifnya begini, istri sudah mengerti kalau kita ketemu dengan itu wanita, karena sebagai teman, istri juga akan membantu menjaga kita. Ya, betul. Memang kalau istri menjadi curigaan kepada Anda, istri cemburu, itu salah satu hal yang wajar, dalam tanda petik itu harga juga yang harus Anda bayar. Kenapa? Dari sebuah pengakuan, karena istri nggak mudah langsung percaya. Makanya di saat itulah kita butuh membuktikan bahwa kita benar-benar berubah. Ya, baik. SMS berikutnya dari 9339. Hal mengampuni yang saya mau tanyakan, jika ada saudara yang bersalah kepada saya, namun saudara saya itu tidak merasa bersalah terhadap saya. Dalam hal ini saya sudah mengampuni dan melupakan. Tapi terus apa yang harus saya lakukan? Sedangkan yang setahu saya, kalau saudara kita bersalah dan meminta ampun, kita dianjurkan untuk mengampuni. Tetapi masalahnya bagaimana halnya kalau saudara kita itu tidak merasa bersalah? Kalau saudaranya tidak merasa bersalah, ya sudah. Yang penting kita mengalami kemerdekaan dari dalam hati, kita legowo, kita mengampuni, jalani saja hidup kita, nggak usah merasa pusing. Itu kalau kita benar-benar merasa sudah mengampuni. Kalau dia datang mengakui kesalahannya, tinggal ya saya sudah mengampuni kamu sejak zaman dahulu kala. Cielah. Ya. Jadi pengampunan yang kita berikan itu tidak tergantung apakah seseorang yang diberikan pengampunan itu berubah atau tidak. Iya. Begitu ya. Mengampuni saja. Mungkin waktu ibu memutuskan mengampuni Pak Paulus, apa yakin Pak Paulus 100% sudah berubah waktu itu? Masih ada kecurigaan-curigaan enggak waktu itu? Gimana curiga Pak, orang dia di penjara kan? Nah, setelah keluarnya gimana Pak? Setelah keluar dari sana memang saya melihat dia sangat berubah 180 derajat gitu ya. Karena perubahan itu jadi ibu percaya? Iya, sampai sekarang saya dimanapun berada, dengan siapapun berada, saya begitu percaya gitu. Karena saya tahu sekarang ini dia sudah takut Tuhan gitu. Ya. Kalau kita tidak percaya Pak sama dia, apapun yang dia lakukan di luar, kita kan manusia biasa yang tidak bisa melihat dia gitu. Perasaan kita, aduh di mana dia ya, sama siapa dia ya, kita yang terintimidasi kan. Tapi ketika saya sudah percaya, saya tahu dia takut Tuhan, saya percaya dia tidak akan melakukan yang Tuhan tidak mau gitu. Ya. Iya, baik. Itu kunci menjaga suami.
serahkan pada yang atas, suruh jaga 24 jam loh. Sapam kali. Enak aja. Ya baik, berikutnya dari 2678, saya Yuni. Saat ini rumah tangga saya sedang kacau. Suami saya pergi sudah 2 minggu tidak pulang. Di telepon dia bilang karena saya cerewet. Sekarang saya sedang bingung banget karena kami ada anak yang harus juga dinafkahi. Ya, buat Yuni begini, kita harus berani jujur dan introspeksi diri apakah kita cerewet atau tidak. Jadi kebanyakan begini, para istri merasa tidak cerewet, tapi bagi suami itu sudah cerewet. Nah, itulah yang perlu diketemukan, karena kalau ibu tidak introspeksi diri, tidak memperbaiki diri, saya rasa suami juga nggak akan pulang. Maksudnya dalam tanda petik, suami juga sekalipun pulang pergi lagi. Kenapa? Karena istri di rumah nggak berubah, nggak betah. Makanya ada pepatah berkata lebih bagus tinggal di atap rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet. Lebih baik tidur di atap ya, kehujanan, kepanasan itu lebih baik daripada ketemu sama istri. Tapi parah banget ya, Pak. Nah, tapi saya percaya Ibu Yuni pasti bisa kok. Kenapa? Buktinya saya masih aja nggak panjang-panjang banget kok. Berarti nggak terlalu cerewet. Nggak terlalu cerewet. Ya, Ibu bisa lah mengendalikan diri. Ya. Ya, berikutnya dari 4101, selamat malam Pak, aku Indah di Batam Center. Saya mau tanya, apakah saya salah kalau saya nikah sama suami orang? Tapi itu juga saya pamitan kok dengan istri tuanya, yang juga karena suaminya juga mau menikah juga. Tetapi aku bingung, tolong solusinya ya Pak. Buat Indah, kalau saya tidak akan pernah menikah dengan suami orang, kalau misalkan saya wanita, enggak. Kalau saya di posisi Anda. Saya pikir Bapak, saya baru mau tanya, Bapak masih normal kan? Ya, jadi lebih bagus kita tidak mengganggu rumah tangga orang, kan masih banyak yang belum berumah tangga. Kemudian seadil-adilnya seorang membagi, saya rasa dia nggak akan bisa adil. Pasti perasaan wanita tuh sensitif, Indah. Perasaan wanita tuh pasti ingin mendapatkan kasih sayang yang penuh. Anda tidak akan pernah bisa merasakan kasih sayang yang penuh kepada Anda jika kasih sayangnya itu dibagi. Nah, sekalipun Anda sudah pamitan dan berbagai macam, saya rasa itu tidak menjadikan jawaban kalau misalkan Anda menikah dengan pria tersebut, suami orang. Dan nanti kalau dia mau menikah dengan yang ketiga bagaimana? Karena dengan kedua bisa, berarti dan ketiga juga bisa dong. Ya kan? Nah, berarti saya rasa sebaiknya kalau saya di posisi Anda sebaiknya jangan. Jadi kalau yang sudah terlanjur gimana nih Pak? Kan kondisinya sudah terlanjur menikah gitu. Kalau belum mungkin bisa jangan gitu ya kalau misalnya masih pacaran. Tapi kalau yang sudah terlanjur, baiknya seperti apa? Nah, begini, dia harus konseling dengan tokoh agamanya masing-masing. Ya. Ya kan? Kalau agamanya memang menyarankan ini harus bisa salah satu, ya dia bisa. Jadi tergantung apa yang dia percayain dalam hatinya. Kalau maksudnya pengertiannya dia sudah poligami gitu ya Bu ya? Iya. Nah, kalau sudah poligami, seolah seorang bertobat dia harus bertanya dengan tokoh agamanya yang dia lebih enak. Baik. Ya. Berikutnya dari Sinta, saya bangga dengan kejujuran Bapak. Semoga Bapak benar-benar tidak mengulangi kesalahan seperti itu lagi ya Pak. Kan kasihan dengan istri dan anak-anak Bapak yang selalu mencintai Bapak. Ya. Makasih. Berikutnya dari 5477, selamat malam Bapak. Apakah kita mengampuni suami sedangkan kita mengandung biaya diet, tidak mau bayar sampai keluar kata-kata ya buang saja dan selingkuh di depan mata? Bagaimana caranya? Dan orang tua kita diusir dari rumah. Sakit di hati sudah begitu mendalam. Bagaimana cara menghadapinya ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih dari Yeni di Batam Center. Mungkin Ibu yang bisa jawab Bu, karena ini wanita Bu. Menghadapi suami yang selingkuh ini di depan mata lagi. Ya. Tidak menafkahi juga ya. Iya. Wah, itu udah sangat luar biasa banget ya suami seperti dia. Tapi ya apapun dia itu Bu, dia adalah suamimu. Kalian itu telah dipersatukan menjadi satu daging gitu. Setiap kelemahan suami itu kita maklumi. Terus bagaimana itu memang sangat susah mungkin untuk hal ini buat ibu ya, sangat susah. Tapi coba di saat ibu tidak bisa untuk melakukan hal itu, coba minta kekuatan dari yang di atas. Saya rasa itu aja yang bisa membantu ibu. Kalau semuanya itu udah sangat komplit banget ya dengan diusir lagi, orang tua tidak dinafkahi, rumah, terus selingkuh di depan mata. Syukur suamiku nggak pernah di depan mata aku sih. Cuman ya saran saya Bu, mintalah